Perkenalkan, nama saya Putri Desi Arna Dewi dengan NIM 2011031196. Berikut adalah media pembelajaran interaktif e-learning untuk memenuhi ujian akhir semester Kapita Selekta IPA. Berikut adalah peta konsepnya, yaitu adalah proses pembuatan e-learning, kedua manfaat e-learning, dan terakhir adalah simulasi penggunaan e-learning. Yang pertama adalah proses pembuatan e-learning pada e-book. Pertama, siapkan materi di Word, lalu edit. Untuk hiasannya bisa cari di Canva. Untuk isi e-booknya ada cover, ada kata pengantar, daftar isi, uraian materi, dan lain sebagainya. Setelah selesai, lalu klik PDF. Lanjut, klik di Google, lalu cari HTML. Klik HTML5 untuk membuat book. Klik yang warna hijau ini. Selanjutnya, masukkan dalam bentuk PDF Word materinya. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Nah, jika sudah, maka bisa di-save. Lanjut, proses yang terakhir itu e-booknya bisa dipublish dan bisa di-share juga ataupun di-download. Nah, untuk mendapatkan link dari e-booknya bisa klik di tanda 3 ini. Nanti akan menemukan link e-booknya. Lalu simpan link e-booknya di Word. Selanjutnya, proses pembuatan e-LKPD. Pertama, sama seperti e-book, siapkan dulu soal di Word, lalu edit. Untuk hiasannya bisa cari di Canva, lalu ubah dalam bentuk PDF. Nah, cari di Live Worksheet. Selanjutnya akan terlihat tampilan awal tuh seperti ini. Selanjutnya masukkan soal yang dalam bentuk PDF-nya. Lanjut, klik upload. Klik edit untuk mengedit. Selanjutnya bisa buatkan kolom seperti ini. Menampilkan video, bisa copy paste link video YouTube. Selanjutnya masukkan ke dalam kolom ini. Yang kedua itu pada soal pilihan ganda, buatkan kolom kecil-kecil seperti gambar. Selanjutnya untuk rumusnya, select bagi yes untuk jawaban yang benar dan select bagi no untuk jawaban yang salah. Selanjutnya untuk soal uraian, ketik jawaban yang dianggap benar. Nah, untuk yang terakhir soal mencodokan, rumusnya join bagi 1 dipasangkan dengan join bagi 1, dan begitu seterusnya. Jika sudah selesai, silakan klik ini. Selanjutnya, dan untuk link e-LKPD-nya bisa di copy paste, masukkan ke dalam Word. Yang terakhir, cara pembuatan LMS Google Site. Pertama, untuk link e-book dan link e-LKPD-nya sudah siap, tinggal membuatkan e-learning-nya saja. Pertama, masuk ke dalam Google Site, klik plus tanda kosong ini, atau bisa memilih salah satu tema ini. Diklik, lalu selanjutnya diedit sekreatif mungkin untuk bagian cover atau menu utamanya. Selanjutnya berikan gambar-gambar icon seperti home, terus ada e-book, ada gambar e-LKPD dan video pembelajaran. Selanjutnya itu ada dibuatkan link untuk bisa mengklik bagian icon-icon gambar tersebut. Caranya klik kanan pada laptop, lalu akan muncul seperti terapkan itu. Selanjutnya ke bagian halaman home. Di bagian halaman home sama seperti bagian halaman utama. Untuk halaman utama, halaman home ini gambarnya diubah, bisa klik di sini. Selanjutnya masukkan pendahuluan, petunjuk belajar, dan tujuan pembelajaran. Menu halaman e-book. Di menu halaman e-book, masukkan link yang sudah disimpan di Word, link e-booknya, lalu klik terapkan. Nah, nanti akan muncul seperti gambar e-booknya seperti ini. Selanjutnya untuk di halaman
ELKPD sama seperti ebook, masukkan link yang sudah disimpan di Word, lalu simpan. Nanti akan muncul gambarnya seperti ini. Video pembelajaran, bisa sematkan video pembelajarannya, klik sematkan, lalu akan muncul bagian ini. Masukkan link YouTube-nya ke dalam sematkan ini, lalu klik simpan. Dan selanjutnya akan muncul seperti ini. Dan terakhir, di bagian gambar dashboard, untuk bisa mengklik dashboard itu bisa buatkan linknya, lalu terapkan. Berikut adalah manfaat penggunaan media pembelajaran interaktif yang berbentuk e-learning. Untuk manfaat untuk guru adalah mempermudah penyampaian materi pembelajaran. Kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Yang terakhir adalah mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Terakhir adalah simulasi penggunaan media pembelajaran interaktif yang berbentuk e-learning. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Absen 1 hadir. Absen 2 hadir. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bumi dan alam semesta ya. Kita belajar melalui e-learning. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang bumi dan alam semesta ya. Nah, untuk petunjuk penggunaan e-learning ini sudah tersedia di e-learning, tinggal klik home lalu perhatikan petunjuk belajarnya. Ada pertama, adik-adik silakan klik e-booknya, pelajari terlebih dahulu kegiatan pembelajaran mengenai bumi dan alam semesta. Yang kedua, lakukan latihan-latihan diri dengan mengerjakan ELKPD mengenai materi yang sudah dipelajari. Dan terakhir, klik ikon video pembelajaran, lakukan untuk lebih memahami materi yang sudah dipelajari. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan membaca isi materi e-book, adik-adik diharapkan memahami materi bumi dan alam semesta. Yang kedua, dengan mengerjakan ELKPD, adik-adik diharapkan berlatih untuk menguasai dan memahami materi bumi dan alam semesta. Dan terakhir, dengan menyimak video, adik-adik diharapkan untuk menambah wawasan pengetahuan lebih dari video materi bumi dan alam semesta, dan lebih untuk memahami materi lebih baik lagi. Selanjutnya, klik dashboard untuk kembali ke menu halaman utama. Di menu dashboard ini terdapat e-book, ELKPD, dan video pembelajaran. Pertama, sesuai dengan petunjuk pembelajaran di e-learning, kita klik e-book. Silakan adik-adik buka e-learningnya yang sudah ibu kasih linknya di grup WA. Selanjutnya adik-adik silakan perhatikan dulu petunjuk belajarnya. Lalu adik-adik mengklik e-booknya, lalu mempelajari terlebih dahulu kegiatan pembelajaran mengenai bumi dan alam semesta. Kita klik. Tunggu beberapa detik aja ya. Nah, ini adalah tampilan dari e-book. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai proses terbentuknya alam semesta. Jadi, proses terbentuknya alam semesta itu dibutuhkan waktu yang cukup lama hingga membentuk alam semesta ya. Yaitu ada matahari yang merupakan pusat sistem tata surya kita. Kedua, ada materi bumi.
Bumi adalah tempat kita tinggal. Memiliki lapisan-lapisan tertentu seperti berikut, seperti kerak bumi. Kerak bumi termasuk bagian luar permukaan bumi. Yang kedua ada selimut, lapisan mantel yang paling luar yang bersifat plastis. Yang ketiga ada inti bumi atau barisper. Inti bumi ini terdiri dari material air seperti cairan ya. Ada logam besi, nikel, dan lainnya. Yang keempat ada kulit bumi yang dinamakan litosfer. Artinya lapisan litosfer itu lapisan kerak bumi yang paling luar. Oke, selanjutnya ada hidrosfer. Hidrosfer ini lapisan air yang ada di dalam permukaan bumi. Terus ada atmosfer. Atmosfer ini lapisan gas yang meliputi sebuah planet ya, termasuk bumi. Dari permukaan planet tersebut sampai jauh ke luar angkasa. Selanjutnya ada materi tata surya. Oke, tata surya itu ada beberapa planet-planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor. Jadi tata surya itu adalah suatu organisasi yang di dalamnya ada matahari sebagai pusat peredaran dan dikelilingi oleh planet-planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor. Nah, ada dua teori yang menjelaskan tentang asal-usul terbentuknya tata surya. Dua teori tersebut disebut dengan teori pasang surut dan teori kabut, teori nebula. Selanjutnya itu ada, sebelum kita mempelajari ke planet-planet, kita pelajari dulu tentang matahari ya. Matahari itu adalah pusat tata surya. Jadi matahari itu adalah anggota tata surya yang paling besar. Jadi matahari merupakan bola gas yang terdiri dari 94% dan hidrogen. Yang kedua ada planet-planet. Jadi planet-planet itu adalah benda langit ya, benda luar angkasa. Dia mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Planet-planet itu ada beberapa jenis seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, untuk Merkurius itu adalah planet paling pertama, paling dekat dengan matahari, dan planet terjauh adalah Neptunus. Dan bumi adalah tempat kita tinggal. Selanjutnya itu ada benda-benda langit. Benda-benda langit itu ada macam-macamnya seperti asteroid, komet, meteor, satelit. Nah, adik-adik, silakan adik-adik dibaca lagi buku flipbooknya. Dan selanjutnya adik-adik silakan diskusikan dari pemahaman diskusi permasalahan berikut ya. Selanjutnya, adik-adik disilakan untuk mengklik ELKPD atau bisa barcode ini menggunakan barcode. Jadi cari di Google Lens, arahkan kamera ke barcode, lalu tunggu hingga beberapa detik muncul link ELKPD-nya, lalu klik. Atau adik-adik bisa klik yang ini. Oke, selanjutnya ya. Nah, adik-adik, sekarang kita menuju ke ELKPD. Cara penggunaannya di ELKPD sama seperti e-book, hanya mengklik lembar kerja peserta didik ini. Nah, tinggal tunggu beberapa detik. Selanjutnya adik-adik silakan adik-adik
tulis, klik nama dan nomor absen. Selanjutnya, perhatikan dulu petunjuk pengerjaan LKPD-nya, cantumkan identitas diri, lakukan setiap langkah kerja pada LKPD dengan hati-hati ya. Setiap kegiatan pada LKPD harus lengkapi dengan langkah-langkah pengerjaannya. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Nah, bila yang belum paham, silakan adik-adik bertanya. Dan jika sudah selesai mengerjakan, silakan klik finish. Tujuan pembelajarannya, silakan diperhatikan ya adik-adik. Pada kegiatan pertama, ada tujuan pembelajaran. Dengan memahami video, bumi dan alam semesta yang ditampilkan pada media pembelajaran interaktif dan e-book, siswa dapat memahami dan mencermati isi pembahasan pada video dengan tepat. Silakan adik-adik untuk mengklik video di sini sebelum memulai menjawab soal berikut. Tapi yang nggak pernah diajar di sekolah adalah seberapa besar sebenarnya alam semesta itu sendiri. Ini yang padahal dia tuh aslinya jaraknya itu sampai 30 bumi kali. Oke, selanjutnya cara pengerjakan ini sama seperti biasa. Adik-adik silakan klik jawaban yang dianggap benar. Contohnya seperti ini. Silakan ya. Nah, selanjutnya untuk soal singkatan paragraf, adik-adik silakan tulis atau ketik jawabannya di kolom jawaban seperti ini. Nah, kita kan tadi sudah mempelajari beberapa lapisan bumi. Nah, ini ada pertanyaan tentang tiga susunan lapisan matahari. Nah, adik-adik pelajari lebih lanjut tentang lapisan matahari. Nah, untuk Pluto di buku e-booknya sudah ada, nanti adik-adik bisa membacanya kembali. Selanjutnya ada soal menjodohkan, nanti adik-adik silakan tarik garisnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Terakhir, adik-adik jika sudah selesai mengerjakan LKPD, silakan klik finish. Oke. Selanjutnya itu ada video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran ini ada beberapa tampilan video pembelajaran mengenai tentang Big Bang dan luas alam semesta. Dari kecil kita sering penasaran asal-usul kertas, asal-usul bensin, sampai asal-usul kita sendiri semua kita tanyakan. Tapi rasa penasaran kita nggak akan berhenti di sana. Pertanyaan terbesar belum. Oke. Video kedua juga sama, tinggal klik videonya saja. Untuk kembali klik menu dashboard. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini ya. Untuk tugas berikutnya, Ibu akan kirimkan di grup kelas WA